Sekarang Darsul Khamis, pelajaran kelima, fi hukukil ikhwan. Hukukil ikhwan. Hal-hal yang harus kamu lakukan di hadapan sahabat-sahabatmu. Apa yang harus kamu lakukan di hadapan sahabatmu? Adab-adab apa? Ya bunayya, wahai anakku, ha anta. Sekarang, wahai anakku, ini dia sekarang. Qad asbahta min talabatil ilmi asy-syarif. Kalian sudah menjadi penuntut ilmu. Sudah mondok, tinggal di pesantren, kumpul sama kawan-kawan. Walaka rufaqa'u fi darsika, dan kamu sudah punya kawan belajar, ya kan? Ada teman belajar kan? Sekelas ada berapa orang? Ayo. Hum ikhwanuka, harus kamu bisa menyadari kalau mereka adalah saudara-saudaramu. Wa hum ashiratuka, mereka adalah keluargamu. Wa iyyaka awas. Awas. An tu'dhi ahadan minhum, jangan sakiti mereka. Keruntuhan ilmu itu di situ. Ada anak suka ngebully temannya. Allah Maha tahu, runtuh dia. Karena apa? Dia ngambil gayanya syaitan. Syaitan itu kalau ada orang berbuat baik diganggu agar tidak betah melakukan kebaikan. Sehingga kalau ada anak ngebully, ganggu temannya, lalu menjadikan temannya tidak betah di pondok, lalu pergi, maka dia adalah kelas syaitan, iblis. Ngerusak orang. Akan tapi sebaliknya, jadilah engkau anak-anak yang menjadi sebab teman-temanmu betah di pondok. Jangan bikin mereka kesel dan gelisah. Hitunganmu dengan Allah, guru tidak tahu, mungkin. Pengurus tidak tahu, tapi Allah tahu kalau kamu ganggu orang. Dicabut keberkahanmu nanti. Begitu sebaliknya kalau kamu membantu mereka, biarpun gak ada orang tahu. Kamu bantu ada anak tidak betah, kau kuatkan hatinya. Kau bantu. Mungkin kamu punya kekurangan uang, keuangan kamu bantu. Kamu bantu mereka. Allah tahu, biarpun gurumu tidak tahu. Teman-temanmu gak tahu kalau kamu bantu mereka. Allah Maha tahu. Apa buahnya? Kamu akan ditolong oleh Allah. Allah fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan nolong seorang hamba yang nolong temannya. Jangan ganggu mereka. Awatusib mu'amalatum. Jangan kau bergaul dengan cara yang tidak baik. Ngebuli, menyakiti, mencaci, mengolok. Pokoknya begitu tidak nyaman. Seenaknya dewe. Seenaknya sendiri. Tidak. Awas, hati-hati. Itu saudaramu. Keberkahan dicabut. Cuman kadang-kadang ada orang tidak tahu memang cara hidup yang salah. Suka ganggu temannya itu diketawai, masih disanjung-sanjung. Ganggu teman, anak pondok, ganggu santri. Adalah menjauhkan dari baginda. Wah, ini kerjaan syaitan. Menjauhkan orang jauh dari baginda, menjadi sebab orang jauh dari baginda. Dibully dan sebagainya. Ngebully itu dosa. Ini dosa tarbiyah, dosa besar di sini. Menjauhkan orang dari Allah dan Rasulnya. Ngebully di pondok. Ya bunayya idza jalasta lid-darsi, wahai anakku, jika engkau duduk belajar, kalau engkau duduk dalam menuntut ilmu, fala tudayika ahadan, jangan kau mempersempit temanmu. Jangan duduk seenaknya menjadikan teman enggak enak. Kalau sudah kamu telat ya kamu di belakang. Jangan sampai kamu bikin temanmu tidak nyaman dengan kedatanganmu. Sudah telat kamu malah duduk paling depan, ganggu yang lainnya, menggeser yang lainnya, enggak boleh. Wafsah lahu fil makan. Dan kalau memang kamu lebih dulu, terus kawanmu ada datang, ifsah. Lapangkan biar mereka bisa masuk. Hatta yatamakkan minal julus, sehingga temanmu yang datang telat bisa tempat duduk. Jangan langsung begini. Kadang-kadang dasar nih anak nggak punya perasaan, nggak ngerti tentang tarbiyah. Temannya datang itu sebenarnya tadi ada, langsung malah kakinya dibekangkangkan begitu, biar lebih lebar. Akhirnya nggak bisa masuk temannya. Tangannya menjadi lebarkan begini, kakinya dibeginikan. Sehingga nggak bisa masuk. Kalau ada teman masuk di sini, silakan. Itu baru, itu adab, itu akhlak. Cuma dasar hati busuk, hati kotor, enggak. Malah, enggak senang. Malah menutup tempat dari kawannya. Agar kawannya enggak duduk. Ini kebusukan. Fa inna mudhayaqatal ihwani fi majalisim tu'izus sudur. Tulidul ahqad. Kayak tadi, nyempitkan tempat sehingga orang temannya itu adalah kesempitan, itu akan menjadikan sempit hati juga. Menimbulkan apa? Kedengkian. Hati kotor. Wa tuthiru syurur, menjadi sebab ketidakbaikan. Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, secara umum, penuntut ilmu khususnya, idza qila lakum tafassahu fil majalisi,
Jika ada yang menyuruhmu untuk melebarkan tempat, untuk merenggangkan tempat, biar longgar tempat, biar orang lain bisa masuk, fafsahu, lapangkan biar orang masuk dengan nyaman dan aman. Yafsahillah, maka Allah akan melapangkanmu. Kalau engkau mempersempit, Allah akan persempit dirimu. Kalau engkau memperlebar tempat sehingga orang bisa nyaman, Allah akan perlebar. Yang mempersempit akan disempitkan oleh Allah. Makanya jangan malah mengangkang begini, nggak boleh temannya masuk. Na'udzubillah, sempit. Hatinya sempit. Wa idza qila suzu fangsuzu. Mungkin jika ada menginginkan, ya akhi, minta tolong kau berdiri dulu. Berdiri sudah, ikuti saja permintaan dari kawanmu untuk melakukan apa-apa. Kalau ada teman menyuruh kebaikan, bersambutlah. Ya akhi, ayo, cepat. Diajak kepada kebaikan, cepat. Unsuzu itu mengajak kepada kebaikan. Jika diajak, ayo bangkit sholat, ayo wudu, ayo ini, ayo semangat. Nah, maka kalau fansuzu, maka bangkitlah kau. Bersegeralah kau memenuhi ajakan dan panggilannya. Maka dengan itulah kau akan dapatkan ilmu yang manfaat. Dengan adabun dan akhlakku. Kemudian setelah itu mendapat apa? Yarfa'illahu ladina amanu minkum, maka Allah akan mengangkat orang-orang beriman dari kalian. Waladina utul ilma, dan orang-orang yang punya ilmu. Karena kalian termasuk punya ilmu, diangkat derajat kalian. Darajatin, berderajat-derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan di kelas sana. Kamu melakukan kebaikan, Allah Maha tahu biarpun gurumu tidak tahu. Ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku, idza ashkalat mas'alatun, jika ada permasalahan, pelajaran yang enggak difahami, ala ahadi ikhwanika, salah satu kawanmu itu mempermasalahkan, enggak faham bab wudu, tayamum, pokoknya ada enggak faham deh. Enggak faham. Fi darsihi, di dalam pelajarannya. Kemudian kok kawanmu itu minta tolaba minal ustadi, kepada ustad. Idohaha, untuk menjelaskan lagi. Nah, kamu cerdas, kamu pintar, sudah faham. Ingat, kok ada kawanmu yang belum faham, tiba-tiba tanya ke ustad, ustad, tolong Ustaz jelaskan lagi. Nah, ini ada dua. Anak sombong, diketawai. Biarkan. Kalau ada kawanmu yang bertanya yang kamu sudah tahu, dan kawanmu bertanya, kemudian dijawab oleh guru, maka fastami' lima yaquluhul ustad, yaqulu ustaduka. Dengar. Bahkan tanda ketawaduanmu itu, biarpun kamu sudah faham, bahkan mungkin kamu yang ke1000 kali yang mendengar, maka adab dan akhlakmu di saat itu, di saat kamu mendengar temanmu bertanya pada guru, dan gurumu menjawab, kamu tetap menghargai temanmu, dan kamu tetap mendengar pertanyaan apa jawaban guru. Bahkan ini mungkin kamu mendengar yang ke1000 kali. Cuman akhlakmu seperti engkau mendengar pertama. Enggak ada beda. Bukan sombong, kalau sudah ngerti, mantolah toleh, pura-pura tidur, karena sudah merasa pintar. Enggak, adab tetap. Bahkan di saat kita sudah dengar yang ke1000 kali, seolah-olah kita baru mendengar pertama. Khusyuk, menghadapkan wajah dan badan kepada guru, mendengar, padahal dia sudah tahu. La'allaka tastafidu minal i'adati. Tentu, engkau akan, dengan begini, semoga engkau mendapatkan faedah ilmu baru. Jadi, ajib memang. Kita tuh baca kitab, mohon maaf, kitab kecil aja deh. Kitab Safinah misalnya, syarahnya. Apakah yang Kasyifatu saja atau Nailur Raja misalnya. Itu kita ngajar, hatam. Balik lagi ngajar, itu melewati seperti kita menemukan satu kalimat yang seolah-olah tidak pernah kita baca. Padahal sudah kita baca kemarin. Artinya begitu lemahnya kita, nggak bisa mencakup semuanya. Sehingga kadang faedah itu bertambah. Dan ilmu itu diberikan oleh Allah kepada orang yang dipilih. Sehingga ada seorang ustadz menjelaskan sebuah permasalahan, satu hadis dengan 5 poin faedahnya. Faedahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Murid yang tulus, murid yang benar dengar serius, tiba-tiba murid itu bisa paham 10 faedah, bukan 5. Lebih. Maka itu disabdakan Nabi, rubba muballighin aw'a minas sami'. Bisa jadi seorang murid lebih paham dari gurunya. Catatannya gimana? Gurunya tulus mengajar, murid tulus mendengar. Makanya tanda ketulusan murid mendengar adalah, biarpun itu sudah 1000 kali diucapkan oleh seorang guru, maka akhlakku adalah seperti saat aku mendengar pertama kali. Maka dengan begitu, semoga engkau mendapatkan faedah. Lam takun ta'rifuha, yang kau belum tahu sebelumnya. Wa iyyaka, tuma iyyaka, awas.
Awas, awas. Anta takallama untuk kau berucap. Mengatakan bi kalimatin dengan kalimat. Tadulu ala ihtiqarihi. Yang menunjukkan bahasanya. Ala ihtiqarihi. Jangan sampai kau ngomong yang kalimatmu merendahkan temanmu tadi. Nggak paham dari tadi. Tanya, tidur kali kau. Dasar kau, nggak pahaman. Ya nggak boleh itu merendahkan. Ihtiqar. Oh ayadhar. Ala wajhika ma yufidul istighfar bi afkarihi. Atau tampak dari wajahmu itu nggak senang kalau temannya bertanya. Langsung berubah. Kalau ada temanmu bertanya yang kamu sudah tahu, jangan berubah wajahmu, jangan berubah cara mendengarmu. Dan itulah tanda kesuksesanmu. Tetap Masya Allah dengar. Jangan patahkan semangat kawan. Wah, tanya lagi, nggak paham-paham berapa kali. Nanti nggak maju-maju kita begini, jangan ngomong gitu. Ada keberkahan dari Allah dengan akhlakmu itu. Ya bunaya, wahai anakku, kila lima Abi Hanifah. Disebutkan kepada Abu Hanifah. Ada orang bertanya, dipertanyakan kepada Abu Hanifah. Ditanya Abu Hanifah, bima balaghta ma balaghta minal ilmi? Bagaimana wahai Imam Abu Hanifah, kok kau bisa mendapatkan pangkat ilmu tinggi itu gimana? Kau bisa menjadi orang alim begini, bagaimana ya Imam Abu Hanifah? Kata Imam Abu Hanifah apa? Qala ma bakhiltu bil ifadati. Aku tidak. Nah ini tolong santri, kalau kamu sudah mulai bisa ajari temanmu. Kata Imam Abu Hanifah, aku dapatkan ilmu karena apa? Aku tidak pelit untuk berbagi. Nah, tidak pelit untuk berbagi. Biarpun dia juga sibuk belajar, tidak ragu untuk membantu temannya. Makanya biarpun, jangan sampai kamu hanya mengejar nilai, membesarkan kesombongan. Ini ada cirinya. Ada orang kalau belajar rajin, pokoknya aku harus nilai tertinggi. Hanya pengen disanjung saja. Buktinya apa? Di saat membantu temannya nggak bisa. Itu sombong. Bantu temanmu yang lemah. Bantu temanmu yang lemah. Jadi kata Imam Abu Hanifah, aku sukses begini karena aku biasa berbagi ilmu. Walastangkaftu, dan aku pun tidak pernah ragu, tidak pernah ragu-ragu atau tidak pernah ogah-ogahan, nggak mau anil istifadah itu untuk belajar. Tetap belajar, makanya tadi mendengar dari siapapun, Masya Allah. Dengan khusyuk, maka itu akan menjadikan kita mendapatkan ilmu tadi. Ilmunya bukan ilmu yang disampaikan oleh orang itu, bisa lebih dari itu, karena yang beri ilmu adalah Allah. Ya bunayya, wahai anakku, la tudayyiq ala ikhwanika. Wahai anakku, jangan kau persempit kepada saudaramu. Temanmu, thariqal ilmi, cara menuntut ilmu, maksudnya apa? Jangan mempersulit kalau ada orang mau belajar. Jangan kau mempersulit temanmu yang mau belajar. Itu talabu min ustadihim. Jangan kau mempersulit, jangan kau merepotkan, jangan kau melarang. Jika ada mereka itu talabu min ustadim, kalau ternyata mereka minta pada guru mereka tahqiq mas'alatin untuk mengulang kembali penjelasan tentang suatu masalah. Pokoknya kalian jangan merasa nggak enak hati di saat ada temanmu minta penjelasan lagi dari guru yang lam ya'rifuha, yang dia memang belum faham haqqal ma'rifah dengan benar. Makanya dia bertanya, jangan kamu merasa sedih dan gelisah, merasa kamu lebih hebat, lebih pintar. Syarikhum fil istima', ikut dengar Allah. Dan kita sering seperti itu, Masya Allah, ada teman bertanya yang kita sudah tahu, yang ngomong guru kita. Ada hal baru tentu masuk ke otak kita. Dengarlah ilama yaqulul ustaz. Dengar omongan ustaznya tadi. Biarpun ini adalah sudah diulang-ulang ke telingamu. In kunta turidul khaira li nafsik, jika engkau menghendaki kebaikan ada padamu. Jangan sombong, lalu pura-pura tidak dengar, apalagi kalau sudah pernah tahu langsung pergi, nggak punya adab kepada gurunya. Ya bunayya, wahai anakku, innalaka min ikhwanika, wahai anakku, ada di antara teman-temanmu itu adalah, di antara temanmu itu ada man yusyariquka fil maskan, kan? Temanmu kan banyak satu pondok. Berapa ribu di pondok itu? Nah, cuman di antara mereka kan ada yang man yusyariquka, yang bareng-bareng denganmu fil maskan, tempat tinggal, kamarnya sama. Kan ada gedung sana, gedung sini. Kamu kebetulan punya kawan kan? Ada di antara mereka yang satu gedung denganmu, satu kamar denganmu, wal mabit, nginepnya di tempat yang sama. Satu asrama, satu kamar. Maka kalau begitu, dengan kawan kamarmu, kawan sekamarmu, kawan sekelasmu, ingat.
Dengan yang lain juga harus, tapi ini lebih kamu perhatikan teman sekelasmu, teman sekamarmu. Fahris, berusahalah ala rohati ikhwanika fima sakinihim, membuat mereka nyaman di tempat tinggal mereka. Bikin nyaman. Jangan kamu bikin tidak enak mereka, hati-hati. Lihat, ilmumu akan hilang. Bikin nyaman. Wa idza jaa waqtun naumi, kalau sudah waktu tidur, fala tuz'ijuhum, jangan ganggu mereka. Bil mutalaati, kamu membaca keras-keras. Waktu tidur ganggu. Kamu ngulang nadhaman, hafalan, tapi waktu tidur orang membaca ulang Al-Qur'an, waktu orang tidur ganggu, enggak boleh. Kamu tidak boleh membuat mereka tidak nyaman. Bil mutalaati, karena mengulang pelajaran, mudzakarah atau belajar. Diskusi, ngobrol dengan temannya. Ngobrol ilmu. Biarpun ngobrol ilmu, jangan ganggu. Wa tulub lahu minar rahati ma tatruhu li nafsik. Maka wujudkan ketenangan bagi dia seperti engkau pun juga ingin dibikin tenang, kan? Sehingga suasana di kamarmu nyaman, di kelasmu nyaman. Fa idza tala'al fajru, kalau sudah datang waktu subuh, wastaiqatta, kok engkau bisa bangun duluan li adai faridatis sholati, untuk melaksanakan salat fardu. Fa aigit ikhwanaka, banguni dong, jangan kau salat sendiri. Temanmu kau banguni birifkin, dengan penuh kelembutan. Walutfin, dan penuh dengan yakni kehangat, ya, rifik, lembut bahasa Arab. Bahasa Arab rifkin, lembut, walutfin, lembut. Ya mungkin dengan lembut dan penuh kasih sayang. Wa hafidhu, dan berusahalah untuk menjaga ala sholati fi jama'atin, salat berjamaah. Kenapa? Fa inna sholatal jama'ati, karena salat berjamaah afdalu minas sholati afdada. Sebab salat berjamaah lebih bagus daripada salat sendiri-sendiri. Ini salat berjamaah ini kalau tidak ada kesadaran, ya susah. Apalagi salat berjamaahnya karena peraturan, na'udzubillah. Bukan karena peraturan, wahai para santri. Salat berjamaah kebutuhanmu, karena di balik itu ada pahala besar. Aneh sekali punya kesempatan salat berjamaah, tidak salat berjamaah. Pahalanya berlipat-lipat. Datang sebelum iqamat, atau tepat, paling tidak jangan telat salat, upayakan dengan berjamaah. Ini hati-hati. Mungkin kelas ustadz dan sebagainya, bagaimana tidak rindu jamaah? Kata Imam Ghazali, kamu itu menuntut ilmu untuk apa? Untuk beramal agar dekat kepada Allah. Benar nih? Ya, Imam Ghazali. Nah, ada buktinya. Tak tahu apa? Setelah mendapatkan ilmu, mengamalkan atau tidak. Kalau setelah mendapatkan ilmu, tidak mengamalkan, menunjukkan niatnya dulu adalah bohong. Kalau sudah ngerti tentang ilmu, amalkan. Salat berjamaah adalah ilmu, sudah ngerti. Maka jangan ditinggalkan salat berjamaah. Di balik salat berjamaah ada keberkahan dan manfaat yang besar. Ya bunayya, wahai saudaraku, ya bunayya, wahai anakku, idza sta'ana bika, jika ada yang minta pertolongan kepadamu, ahadu ikhwanika, salah satu dari kawanmu, kalau ada salah satu dari kawanmu minta tolong, ala amalin, mengerjakan sesuatu, apa saja, kerjaan tukang bersih-bersih, membuat apa saja, atau termasuk belajar. Jika ada kawanmu minta bantuanmu, la yastati'ul qiyama bihi, yang dia tidak bisa menjalankan sendiri, wahdahu, sendiri, dia nggak bisa menjalankan sendiri, fala tabkhal, jangan kalian pelit untuk membantunya, bimusa'adati, untuk membantunya. Bantulah, biasa hidup tolong menolong. Masya Allah, indah. Di pondok kayak saudara bener. Yang menjadi masalah memang ini dasar keras hati, tumpul otak, dungu, di sekolahan tidak pernah membantu temannya, di rumah pun ngerepoti orang tua saja, ini anak sampah. Tapi kalian anak-anak mulia, di rumah cekatan bantu orang tuanya, bantu saudaranya. Di pondok juga begitu, jangan jadi benalu, merepotkan terus. Kalau ada teman meminta tolong dan dia memang nggak bisa melakukan sendiri, bantu dong. Setelah kamu membantu, awas, hati-hati. Gara-gara membantu kadang memperbudak karena merasa sudah memberikan jasa. Wa iyyaka, setelah itu awas. Antudhir lahu, jangan kau tampakkan kepada temanmu yang kamu bantu. Innaka sahibu fadlin alaihi, engkau telah memberikan sesuatu kepadanya. Jangan sok setelah itu merendahkan dia, karena dengan membantumu seolah kau di atasnya dia. Bihadil musa'adah, dengan bantuan. Jangan menjadi sombong. Kadang setelah kita membantu menjadi sewenang-wenang, seenaknya. Dan ketahuilah, wahai anakku,
Bantu-membantu itu biasa seharusnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolonglah kalian di dalam ketakwaan kebaikan. Dan jangan kalian tolong-menolong di dalam kemaksiatan. Itsmi wal 'udwan. Dalam dosa dan di dalam berbuat zalim. Nggak boleh tolong-menolong. Ya bunayya, wahai anakku. Kalau Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin dengan orang mukmin lain seperti satu bangunan. Bahkan dalam riwayat seperti satu jasad. Yashuddu ba'du ba'dan, yang semuanya saling menguatkan. Dan saling menguatkan. Ya saling tolong menolong itu namanya saling menguatkan sehingga semuanya sukses, semua maju. Kalau ada orang pengen sukses sendiri itu menunjukkan tidak kenal Allah, tidak ikhlas, ya pengen pintar sendiri, alim sendiri, hebat sendiri. Enggak. Yang benar adalah kita ingin bareng sama-sama sukses. Yashuddu ba'duhu ba'da, sehingga saling menguatkan. Antara saudara dengan saudara adalah saling menguatkan. Ini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian di dalam bergaul, bersahabat dengan kawan dengan persahabatan yang tulus, yang baik, saling membantu, saling memudahkan dan bikin nyaman. Sehingga kalian merasakan seperti saudara, bahkan lebih dari itu. Karena Allah, indah hidup kalian, ilmu yang manfaat. Terus biasa dengan kenyamanan mesra. Kalau kalian akan pergi kemanapun, mental, pikiran, dan hatimu sehat. Tapi kalau sudah pikirannya rusak, mental rusak, hatinya rusak, mendendam, mau pindah kemanapun tersiksa. Tapi kalau sudah hati benar dengan kawannya, baik dengan kawannya, Masya Allah, indah. Nanti keluar dari pondok, berjuang, rindu untuk bertemu seperti saat berkumpul dulu waktu menuntut ilmu. Harus kita merasakan keindahan itu. Itulah ketulusan. Semoga Allah menjadikan kalian penerus-penerus dakwah baginda Nabi SAW. Allah menjaga kalian semuanya, akhlak kalian, dan orang tua kalian dimudahkan segala urusannya. Kemudian, dan semoga guru-guru kalian diberi segala kebaikan, dimudahkan segala urusannya. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Panjang umur, sehat, afiat, khusnul khatimah. Al-Fatihah.